Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Priyanto SPD MSC, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 10 golongan 3 dan merupakan anggota dari kelompok 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua isu penting sebagai salah satu tugas individu pada pembelajaran distance learning, khususnya agenda 1 yaitu wawasan kebangsaan. Adapun isu yang pertama terkait dengan pergerakan kebangsaan Indonesia, ini sebenarnya sudah banyak dibahas di buku-buku sejarah atau buku referensi lainnya. Nah, kalau kita lihat timeline pergerakan kebangsaan Indonesia ini, itu dimulai tahun 1908. Jadi kebangkitan pergerakan itu dimulai tahun 1908, namun sebenarnya perjuangan bangsa Indonesia itu sudah ada jauh sebelum tahun 1908. Hanya saja karakteristik perjuangan sebelum dan sesudah tahun ini itu berbeda. Pada masa sebelum tahun 1908, perjuangan itu dipimpin oleh raja atau bangsawan dan juga tokoh-tokoh agama. Adapun sifat perjuangan itu bersifat kedaerahan, jadi berjuang untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Kemudian bentuknya itu bersifat fisik, dilakukan dengan mengangkat senjata dan juga berfokus pada pemimpin. Jadi ketika pemimpinnya ditangkap ataukah terbunuh, maka perjuangannya berakhir. Nah, ini berbeda pada masa setelah 1908. Jadi setelah tahun ini perjuangan dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kemudian perjuangannya juga menggunakan cara-cara yang diplomasi atau diplomatis. Visi dan misinya juga jelas, yaitu merebut kemerdekaan, dan dia bersifat nasional, adanya kerjasama antar tiap-tiap daerah. Nah, kemudian terbentuknya beberapa organisasi yang memungkinkan adanya regenerasi pemimpin. Oke, untuk tahun 1908 sebenarnya ada beberapa organisasi yang lahir di tahun ini. Yang paling terkenal sebagai awal mula kebangkitan itu adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi ini sebenarnya digagas tahun 1906 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kemudian pada tahun 1908 Supomo terpilih sebagai ketua pertama. Kemudian yang berikutnya adalah Serikat Islam. Awalnya ini bernama Serikat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Saman Hudi. Ada banyak referensi yang mengatakan bahwa ini merupakan organisasi pertama yang lahir di Indonesia, yaitu tahun 1905. Tetapi banyak juga referensi yang mengatakan Serikat Islam ini secara resmi itu pada tahun 1911. Kemudian yang berikutnya adalah berdirinya Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang berikutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Ini merupakan perubahan nama dari Indis Vereniging, yaitu organisasi para pelajar Hindia yang berada di Belanda. Nah, pada tahun 1925 resmi berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah Kongres Pemuda yang kedua tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda yang kita gunakan sampai hari ini. Nah, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini menurut pandangan kami adalah merupakan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia ini dibangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Yang kedua, bahwa sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta menunjukkan jiwa patriotisme. Yang ketiga, ini mengandung nilai-nilai yang sangat penting untuk ditanamkan, baik kepada diri saya sendiri, lingkungan kerja, sejawat dan mahasiswa, maupun lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ini menunjukkan bagaimana keberagaman itu bukanlah suatu masalah yang penting, apalagi harus dipertentangkan. Bahkan keberagaman itu bisa menjadi sebuah alat yang dapat mempererat bangsa dan negara. Oke, untuk isu yang kedua terkait aksi bela negara, jadi nilai-nilai dari bela negara itu terdiri dari beberapa nilai. Yang pertama adalah cinta tanah air,
Yang berikutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya adalah setia pada Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan yang terakhir adalah semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, untuk aksi nyata atau kegiatan yang bisa dilakukan dalam bentuk cinta tanah air, yang pertama adalah kita memisahkan sampah basah dan kering, kemudian membuangnya pada tempat yang seharusnya. Ini adalah merupakan salah satu perilaku cinta tanah air. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan sepatu dan pakaian dari brand lokal, ya. Jadi sebagai apresiasi terhadap UMKM. Yang berikutnya, menahan diri untuk tidak menyebarkan berita hoax yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada anak bangsa, ya. Salah satunya, contohnya adalah menjuarai Olimpiade Sains Matematika. Beberapa pekan yang lalu, Indonesia berhasil mendapatkan 1 medali perak dan beberapa perunggu di Olimpiade Sains Matematika. Nah, untuk perilaku yang berikutnya, sadar berbangsa dan bernegara itu bisa dicerminkan dengan datang ke kampus, mengisi absen tepat waktu. Yang berikutnya adalah berdiri dan bersikap hormat ketika mendengar lagu kebangsaan dikumandangkan, ikut kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, memberikan nilai kepada mahasiswa secara objektif tanpa melihat asal daerah, apalagi agamanya. Yang berikutnya adalah setia pada Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bisa ditunjukkan dengan aksi yang pertama adalah rajin sholat 5 waktu di masjid. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ingin memutuskan sesuatu, itu dilaksanakan dengan cara bermusyawarah. Kemudian yang berikutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini dapat ditunjukkan dengan sukarela mengedukasi masyarakat tentang bahaya berita hoax. Yang berikutnya mungkin jadi relawan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang terakhir, mengikuti imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah. Supaya apa? Supaya COVID-19 ini tidak menyebar. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Bisa ditunjukkan dengan gemar berolahraga, mengatur jadwal rutin, berolahraga, futsal, bulu tangkis, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kecerdasan emosional, dan yang terakhir adalah memperhatikan dan melaporkan jikalau ada tetangga yang menunjukkan perilaku yang dapat mengancam kedaulatan negara. Nah, bagaimana implementasi dari nilai-nilai tersebut di tempat tugas? Mungkin yang bisa dilakukan salah satunya kalau harus memilih, itu yang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagai seorang akademisi, kita bisa membuat penelitian atau pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi sebagai seorang matematisi, bisa membuat model sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa diprediksi, yang akhirnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengambil kebijakan dalam pencegahan COVID-19. Nah, bentuk yang lain, kalau kita mengambil contoh cinta tanah air, maka sebagai seorang akademisi harus bisa menanamkan kepada mahasiswanya bahwa kebersihan itu bagian dari iman dan juga itu merupakan salah satu bentuk bela negara. Jadi ketika ada sampah, mohon diambil, kemudian dibuang pada tempatnya. Saya kira itu untuk tugas yang pertama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.